Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Lupita dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, cabang Warung Buncit, Pejaten. Untuk memenuhi tugas besar 2 manajemen operasional, di sini saya akan membahas tentang perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah suatu strategi penting dalam manajemen operasional perusahaan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pelanggan. Dalam konteks ini, perencanaan agregat berperan sebagai fondasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Tujuan perencanaan agregat. Yang pertama, pemenuhan permintaan pelanggan. Menetapkan tingkat produksi yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu dan efisien, sehingga jumlah produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, waktu lembur, subkontrak, dan variabel lainnya yang dapat dikontrol dapat disesuaikan. Yang kedua, optimasi sumber daya. Mengatur penggunaan sumber daya termasuk tenaga kerja, mesin, dan fasilitas untuk mencapai tingkat produksi yang optimal. Yang ketiga, penghindaran biaya tambahan. Mencegah biaya tambahan yang dapat timbul akibat perubahan tiba-tiba dalam tingkat produksi. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan biaya selama periode perencanaan. Yang keempat, stabilitas produksi. Menjaga stabilitas dalam proses produksi untuk menghindari fluktuasi yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Sifat perencanaan agregat. Yang pertama, mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Kedua, dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan, perencanaan harus memiliki tingkat output untuk sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan yang akan datang. Ketiga, dalam perencanaan agregat, rencana produksi tidak menguraikan per produk, tetapi menyangkut berapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa mempermasalahkan jenis dari produk tersebut. Contohnya, perusahaan pembuat mobil. Perusahaan pembuat mobil hanya memperhitungkan berapa banyak mobil yang akan dibuat, bukan berapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu, atau berapa banyak mobil yang berwarna merah atau biru. Proses perencanaan agregat dibagi menjadi 3. Yang pertama, long range plans, yaitu merupakan perencanaan lebih dari 1 tahun yang menyangkut rencana R&D, produk baru, biaya perluasan, dan lain sebagainya. Long range plans ini ditentukan oleh manajer puncak. Yang kedua, intermediate range plans, merupakan rencana 3-18 bulan menyangkut rencana penjualan, rencana produksi, inventory, anggaran tenaga kerja, dan sebagainya. Tingkat ini ditetapkan oleh manajer operasi. Yang ketiga, short range plans, merupakan rencana kurang dari 3 bulan yang menyangkut job assessment, ordering, job scheduling, dan ditetapkan oleh manajer operasi bersama-sama supervisor dan operator. Dalam 3 tingkatan ini, perencanaan agregat berada pada tingkat intermediate range plans yang menyangkut rencana produksi atau operasi perusahaan. Langkah-langkah perencanaan agregat ada 6. Yang pertama, peramalan permintaan. Menganalisis data historis dan faktor pasar untuk membuat perkiraan permintaan yang akurat. Kedua, penetapan kapasitas produksi, menentukan tingkat produksi yang memadai berdasarkan kapasitas mesin, tenaga kerja, dan fasilitas yang tersedia. Ketiga, penjadwalan tenaga kerja, menetapkan jumlah dan jadwal tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan rencana produksi. Keempat, pengaturan persediaan,
Mengelola persediaan bahan baku, barang setengah jadi, dan produk jadi agar sesuai dengan rencana produksi. Yang kelima, mengatur waktu produksi. Mengatur waktu produksi dengan mempertimbangkan faktor musiman dan puncak permintaan. Yang keenam, evaluasi kinerja. Memantau dan mengevaluasi kinerja rencana agar dapat menyesuaikan rencana jika diperlukan. Manfaat dari perencanaan agregat adalah: pertama, efisiensi operasional, meningkatkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, respon terhadap perubahan, memungkinkan perusahaan merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam permintaan pelanggan atau kondisi pasar. Yang ketiga, biaya produksi yang terkendali, mencegah biaya tambahan yang dapat timbul akibat perubahan tiba-tiba dalam produksi, sehingga kita bisa meminimalkan biaya produksi. Kesimpulannya, perencanaan agregat merupakan instrumen penting dalam mencapai efisiensi operasional dan menjaga keseimbangan antara permintaan dan kapasitas produksi. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keberlanjutan bisnis dalam jangka waktu menengah. Sekian dan terima kasih.